Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anak sekalian, hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz akan bercerita sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Bercerita saja ya, biar kalian tahu bagaimana perjalanan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj itu adalah dua kalimat atau dua kata yang berbeda. Isra dan Mi'raj. Dengarkan baik-baik ya. Nanti ada pertanyaannya. Jawab dulu ya. Nanti ada pertanyaannya. Simak baik-baik ya sampai selesai. Isra dan Mi'raj adalah dua kata yang berbeda. Ada Isra dan ada Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil sudah pinter gitu. Dosa pertanyaan Anda ya. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berapa? Dekat apa jauh? Jauh apa dekat? Dekat apa jauh? Jaraknya jauh sekali. Bukan cuman jauh, jauh sekali. Jaraknya itu hampir 1.500 kilometer. Kalau kalian naik mobil itu bisa hampir 17 jam tidak berhenti. Kalau jalan kaki kalian bisa sampai kira-kira 40 harian tanpa berhenti. Pagi jalan, malam pun jalan ya. Tapi oleh Kanjeng Nabi Muhammad hanya ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam saja. Bayangkan, dari Masjidil Haram yang jaraknya 1.500 kilo oleh Nabi Muhammad hanya ditempuh oleh hampir belum 1 malam. Sudah sampai. Kenapa kok bisa sampai? Karena pakai buruk. Tahu buruk? Pernah lihat? Siapa yang bilang tahu? Pernah lihat? Pernah lihat? Ya. Ustadz juga tidak pernah lihat ya. Ustadz juga tidak pernah lihat seperti apa buruk. Tapi katanya buruk itu lebih besar sedikit daripada keledai ya. Keledai itu lebih besar sedikit ya. Keledai bukan kuda, keledai ya. Seperti di film kartun-kartun itu kan keledai ya. Kurang lebih besar sedikit dari itu ya. Dan kecepatannya lebih cepat daripada sesuatu yang paling cepat ya. Makanya oleh Kanjeng Nabi cuman ditempuh hanya dengan waktu singkat, kurang dari 1 malam. Diingat-ingat ya, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik apa Kanjeng Nabi? Diperhatikan ya. Masjidil Haram itu di mana? Masjidil Haram di mana?
Masjidil Haram di mana? Di kota Mekah. Tahu Ka'bah? Ya di situ sudah Masjidil Haram. Ya. Itu Ka'bah di sana. Itu namanya Masjidil Haram. Semoga bisa sampai ya. Kalau pingin sampai dekat di Bentar ada. Di Bentar ada Ka'bah miniatur ya. Kalau pingin dekat. Ya. Lalu Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Itu jaraknya kurang lebih 1.500 kilometer ya. Itu Kanjeng Nabi naik buruk di waktu malam hanya ditempuh dalam sekejap saja. Lalu ketika sampai di Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Ayo, ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, yang dilakukan Kanjeng Nabi apa? Selanjutnya apa setelah Isra? Mi'raj ya. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan ke langit berapa? Ke langit ke-7 atau disebut dengan Sidratul Muntaha. Diingat-ingat ya. Langit ke-7 disebut dengan Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi itu ketika ingin melakukan Mi'raj, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di langit, itu ada batu pijakannya Rasulullah yang ingin ikut juga. Ya, ada batu pijakan Rasulullah yang ingin ikut juga. Karena saking cintanya kepada Rasulullah, batu itu ingin ikut. Tidak mau dipijak saja, tapi ingin ikut ke langit. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Akhirnya batu itu hanya terbang sekian senti. Ya. Kurang lebih 1 meteran. Ya. Terbangnya itu 1 meteran. Jadi sampai sekarang batu itu masih terbang sekitar 1 meteran. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Isra-nya hanya berdua dengan malaikat Jibril. Batunya tidak jadi ikut. Ya. Batunya tidak jadi ikut. Jadi siapa aja yang Mi'raj? Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Kenapa Kanjeng Nabi kok di-Mi'rajkan ke langit? Karena untuk menerima wahyu. Karena untuk menerima wahyu salat. Ya. Kanjeng Nabi itu melakukan Isra Mi'raj hanya untuk menerima wahyu langsung dari Allah untuk mengerjakan salat. Ya. Saking istimewanya salat, Kanjeng Nabi sendiri yang menghadap. Saking pentingnya salat. Wahyu salat yang diterima oleh Kanjeng Nabi ketika menghadap Allah, itu pertama yang diterima adalah 50 waktu. Ya. Pertama kali wahyu salat yang diterima adalah 50 waktu. Kanjeng Nabi bagaimana menerima 50 waktu? Namanya Kanjeng Nabi orang baik, ya diterima-terima saja. Akhirnya setelah menerima wahyu 50 salat, Kanjeng Nabi turun. Ya. Nabi Muhammad turun lalu bertemu dengan Nabi Musa. Ya. Lalu bertemu dengan Nabi Musa. Ketika turun di langit kelima,
itu bertemu dengan Nabi Musa. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Ditanya oleh Nabi Musa, ya Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Dijawab, saya mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa kaget. Waduh, berapa 50? Iya 50. Umat saya dulu, kata Nabi Musa, yang gagah-gagah, besar-besar, tinggi-tinggi, itu tidak mampu mengerjakan 50 waktu. Apalagi umat kamu yang kecil-kecil kayak ini. Dulu umatnya Nabi Musa itu besar-besar, ya. Tidak kayak kita-kita ini, besar-besar. Dan usianya lama-lama, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun. Itu umatnya Nabi Musa tidak sanggup. Apalagi umatnya Nabi Muhammad yang ukurannya kecil-kecil seperti kita. Paling tinggi 2 meter. Ya, paling tinggi 2 meter. Kalau umatnya Nabi Musa dulu 10 meter, 50 meter gitu. Besar-besar dan gagah umat dulu. Tapi tidak sanggup untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Satu hari berapa jam? Satu hari berapa jam? Berarti kalau dikurangi 50 tinggal berapa? Masih tinggal 24 jam lagi. Berarti kita sholat kalau 50 waktu 1 jamnya 2 kali. Berarti setiap 1 jam sholat 2 kali. Setiap 1 jam sholat 2 kali. Sanggup kalian? Sanggup? Yang perempuan sanggup? Jam 1 sholat 2 kali. Jam 2 sholat 2 kali. Jam 3 sholat 2 kali. Sampai jam 2 malam. Tidak berhenti-berhenti. Yang laki-laki sanggup? Yang perempuan sanggup? Nah, inilah hebatnya Nabi Muhammad itu, kasihan terhadap umatnya. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Allah untuk meminta keringanan. Akhirnya oleh Allah dikorting 5 saja. Berarti tinggal berapa? 50 dikurangi 5 tinggal 50 dikurangi 5 tinggal 45. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Dikurangi berapa sama Allah? Cuman dikurangi 5. Aduh, masih tidak sanggup. Balik lagi. Minta keringanan lagi. Akhirnya Kanjeng Nabi terus minta keringanan, dikurangi sampai 9 kali naikan. 9 kali 5 berarti 45 dikurangi 50 tinggal 5 waktu. Akhirnya Kanjeng Nabi turun, ketemu lagi sama Nabi Musa. Tinggal berapa sudah? Tinggal 5. Aduh, masih tidak sanggup kalau 5. Minta lagi. Tapi Kanjeng Nabi sudah malu. Masa minta keringanan terus. Tapi Kanjeng Nabi malu sudah minta keringanan. Akhirnya turun mendapatkan wahyu sholat 5 waktu. Ya. Sudah diberi keringanan 45 waktu. Sudah dikorting sama Allah. Ya. Masih ada yang bolong. Yang laki-laki masih ada yang bolong 5. Yang perempuan masih ada yang bolong 5. Masih ada yang bolong 5. Masih ada. Masih ada. Gimana kalau yang diterima 50? Ya. Bagaimana kalau wahyu yang diterima itu 50? Untungnya kita dapat 5. Enak mengerjakan sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Iya ta.
Subuh lagi dah. Ya, yang laki-laki subuh lagi. Iya. Iya apa enggak? Yang perempuan bangun. Yang subuhnya bangun tepat waktu, good. Ya, bagus. Teruskan ya. Lalu setelah Nabi mendapatkan wahyu 5 waktu sholat, Kanjeng Nabi itu menyebarkan apa yang diperoleh ketika Mi'raj ke masyarakat atau penduduk kota Mekah. Sama Kanjeng Nabi disampaikan. Akhirnya Kanjeng Nabi bercerita di hadapan penduduk Mekah yang waktu itu belum beragama Islam, masih beragama kafir ya. Diceritakan, kiranya percaya apa enggak dengan cerita Isra Mi'raj? Yang katanya naik ke langit, yang katanya jalan 1500 km sekejap. Kira-kira kaum kafir dulu percaya apa enggak? Nah, Kanjeng Nabi ketika cerita itu, jangankan penduduk Makkah, pamannya saja Abu Jahal dan Abu Lahab tidak percaya. Ya, pamannya saja tidak percaya, apalagi penduduk yang lainnya. Apa katanya pamannya Kanjeng Nabi ketika tidak percaya? Ada yang tahu? Ketika Kanjeng Nabi Muhammad bercerita, apa yang dikatakan oleh pamannya Nabi? Siapa tadi? Pamannya Nabi siapa? Siapa tadi? Abu Jahal sama Abu Lahab. Apa katanya? Komentarnya bagaimana? Bagaimana komentarnya? Wahai keponakanku, jangankan berisra mi'raj, coba kamu angkat satu kakimu. Akhirnya satu kakinya Kanjeng Nabi Muhammad diangkat. Ketika berdiri menyampaikan hasil Isra Mi'rajnya, lalu dikomen oleh pamannya untuk mengangkat satu kaki kirinya. Akhirnya diangkat satu kaki yang kiri. Ketika sudah diangkat, pamannya berkata lagi, coba sekarang angkat yang kanan. Dua-duanya. Bisa apa tidak? Kira-kira bisa apa tidak? Bisa apa enggak? Jatuh apa enggak? Jatuh apa enggak? Kalau kakinya diangkat dua-duanya, jatuh apa enggak? Jatuh. Bagaimana mau naik ke langit? Bagaimana mau naik ke langit? Ngangkat kaki saja jatuh. Ya. Saking tidak percayanya tragedi atau perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, saking tidak percayanya. Alhamdulillah kita sebagai muslim percaya dan meyakini bahwa Kanjeng Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya. Alhamdulillah kita semua percaya, ya. Jangan sampai kita tidak percaya. Ya. Jadi apa? Perjalanan Isra Mi'raj ini untuk menerima wahyu sholat 5 waktu. Paham ya? Yang laki-laki mengerti? Yang perempuan mengerti? Sekarang Ustadz tanya. Yang laki-laki yang bisa angkat tangan maju ke depan, jawab di depan. Ya, yang bisa jawab maju ke depan, baca angkat tangan, maju, jawab di mic. Ya,
Sudah siap? Ustadz beri 3 pertanyaan. Yang laki-laki dulu. Perjalanan Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa menaiki apa? Maju. Ya, menaiki apa? Burak. Menaiki? Burak. Ya, selamat. Menaiki buruk ya. Yang bisa jawab berarti mendengarkan. Ya. Yang perempuan. Yang perempuan. Yang perempuan didengarkan. Kanjeng Nabi melakukan mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Disebut apa langit ke-7? Langit ke-7 disebut apa? Yang perempuan. Yang perempuan disebut apa? Ada yang tahu? Ayo maju sini. Maju dulu. Ya. Sini. Ayo. Langit ke-7 yang dimi'raji oleh Nabi Muhammad dinamakan apa? Sidratul Muntaha. Namakan? Sidratul Muntaha. Ya. 100 tepuk tangan. Terima kasih, Ustaz. Terakhir. Ya, terakhir. Terakhir rebutan semua terakhir. Ketika Nabi Muhammad bercerita dan menyebarkan apa yang telah beliau alami Isra dan Mi'raj semuanya, siapa nama paman Nabi yang tidak percaya? Ayo Baim, maju sini. Depan. Siapa paman Nabi namanya yang tidak percaya Isra Mi'rajnya Nabi? Abu Lahab sama Abu Jahal. 100 untuk Baim. Berarti yang bisa menjawab mendengarkan ya. Itu ya. Jadi kita sebagai umat muslim harus percaya bahwa Kanjeng Nabi itu Isra dan Mi'raj ya. Jangan sampai kita tidak percaya karena itu menghasilkan wahyu salat 5 waktu yang kita kerjakan setiap harinya ya. Semangat salatnya ya. Kurang keras semangat salatnya ya. Semangat subuhnya. Semangat subuhnya. Semangat subuhnya. Semangat subuhnya. Ya harus dimulai ya. Walaupun kesiangan tidak apa-apa ya. Mengerti ya? Tetap jaga sholatnya. Tetap patuhi orang tua, apa yang diperintah orang tua, baik orang tua di rumah ataupun orang tua di sekolah. Sekolah di tempat ngaji ataupun di MI-nya, ya. Mengerti? Bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, ya. Kalau ada waktu nanti ada game lagi, ya. Ya. Yang belum dapat ya sudah dapat hikmahnya ya. Dah.
Kamu udah jawab. Berarti kamu udah ngedengarkan. Sudah ya? Dah. Dari kami, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.